tetapi nilai-nilai yang saling bersaing. Demikian. Bagaimana pendapat saudara tentang satu adagium atau prinsip hukum yang mengatakan lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum satu orang yang tidak bersalah? Ya, Bagaimana pendapat saudara? semua hakim di dunia menggunakan postulat itu. Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa demikian? Hakim ini kan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Karena itu memang yang dipentingkan bagi seorang hakim ada dua hal, integritas dan kapasitas intelektual. Mengapa ada postulat semacam itu yang dipakai oleh hakim? Karena kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan juga dia menanggung dosa orang yang dia hukum yang dia tidak bersalah itu. Tetapi kalau dia lebih baik membebaskan orang yang bersalah, maka kalau terjadi segala sesuatu, individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu memang postulat yang dipakai oleh hakim demikian. Dan itu biasanya memang apabila yang namanya beyond reasonable doubt, keraguan yang ada itu berada di bawah ambang batas, maka dia akan menggunakan postulat itu. Demikian. Terima kasih. Sebelum saya tanya, ahli sudah menjelaskan tadi, tapi saya mau mendalami terus. Coba jelaskan pada kami, pada persidangan ini, apa yang dimaksud dengan beyond reasonable doubt? Ya, beyond reasonable doubt itu sebetulnya dia tidak dikenal atau boleh dikatakan bahwa dia digunakan sepenuhnya dalam sistem juri di Amerika. Mengapa? Karena dia menggunakan conviction ang time. Conviction ang time itu adalah keyakinan penuh. Sebab yang menentukan guilty or not guilty itu adalah juri. Tetapi jangan lupa, hakim di Amerika punya hak veto. Dalam titik yang paling ekstrim, ketika semua juri mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, tetapi kalau hakim punya keyakinan bahwa terdakwa bersalah, dia boleh menjatuhkan hukuman. Dia punya hak veto. Karena itu dasarnya adalah conviction ang time. Dalam konteks di Indonesia, kita tidak menggunakan conviction ang time. Negatif betelek bewis teori itu 50-50. Dia meletakkan keyakinan 50%, meletakkan alat bukti 50%. Oleh karena itu dikatakan untuk menjatuhkan pidana minimal 2 alat bukti menimbulkan keyakinan. Lalu untuk mendapatkan keyakinan ini yang mulia, di dalam konteks negatif betelek bewis teori, kita mengenal ada yang namanya probative evidence. Probative evidence itu adalah fakta-fakta dalam persidangan yang bisa meyakinkan hakim untuk sampai pada kesimpulan dia menjatuhkan pidana. Yang penting didukung oleh 2 alat bukti minimal. Demikian yang mulia. Masih belum jelas buat saya karena tadi tentang teori conviction and time atau intim, ini kan keyakinan murni dari seorang hakim tentunya. Yang saya maksud adalah kalau kita berbicara tentang beyond reasonable doubt, maka apakah bisa hakim memberikan suatu keputusan apabila dia merasakan ada keraguan yang sangat beralasan, artinya dia tidak betul-betul penuh keyakinannya, bukti-bukti itu mendukung putusannya. Kalau dia sampai pada posisi reasonable doubt yang sangat meragukan, maka apa yang harus diputuskan seorang hakim pada posisi seperti itu? Begini, yang mulia ada 2 teori. Yang pertama, ini adalah persoalan keraguan-raguan apakah orang itu dapat dijatuhi pidana dalam pengertian apakah orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Teori yang pertama yang dikenal dengan istilah in dubio pro reo. Jika terdapat keraguan-raguan, maka hakim membebaskan terdakwa. Tetapi jangan lupa, ada juga teori yang namanya asas yang namanya in dubio pro lege fori. Jika terdapat keraguan-raguan, maka hakim tetap menjatuhkan pidana. Teori ini dikemukakan oleh Pompe. Mengapa teori ini dikemukakan oleh Pompe? Kalau ini diruntut yang mulia dari apa yang ahli jelaskan dari awal, Pompe ini mengikuti ajaran kesalahan yang normatif. Makanya dia mengatakan bahwa
kesalahan hukum itu adalah norman fair trading, pelanggaran norma. Ini yang kemudian diikuti oleh Mulyatno. Jadi ada indubio pro reo, ada indubio pro lege fori. Demikian yang mulia. Dalam praktek jurisprudensi Mahkamah Agung yang banyak terjadi, apakah saudara melihat bahwa yang diterapkan itu pada umumnya adalah indubio pro reo, sebagaimana diputuskan beberapa putusan Yahya Harahap dan sebagainya? Begini, kalau kita berbicara mengenai banyak putusan Mahkamah Agung di Indonesia, baik indubio pro reo maupun indubio pro lege fori itu kedua-duanya dianut oleh kita di Indonesia. Jadi yang penting ada alasan logis yang dibangun ketika akan memutuskan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa. Jadi kedua itu dianut dalam jurisprudensi kita. Apa saudara bisa memberikan contoh jurisprudensi pada saya yang menganut indubio apa tadi? Pro lege fori. Pro lege fori. Itu yang paling terkenal misalnya dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif, ya. Di situ sebetulnya apa yang dilakukan oleh terdakwa itu dia tidak memenuhi rumusan delik, tetapi kemudian oleh hakim itu dijatuhi pidana. Itu yang paling gampang adalah dalam kasus Raden Sonson Natalegawa, Direktur Bank Bumidaya yang memberikan kredit kepada perusahaan real estate, ya, PT Java Building, padahal waktu itu ada surat edaran Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Rahmat Saleh untuk bank tidak boleh memberikan kredit kepada perusahaan real estate. Sebetulnya di dalam surat edaran Rahmat Saleh sebagai Gubernur Bank Indonesia itu hanya menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap surat edaran hanya sanksi administrasi. Tetapi di sini ternyata hakim menjatuhkan pidana, bukan administrasi. Artinya apa? Dia bukan pada indubio pro reo, tapi pada indubio pro lege fori. Sebaliknya, dikaitkan dengan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, itu pun pernah terjadi indubio pro reo dalam kasus Mahrus Effendi soal distribusi 9 bahan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1967. Jadi baik ada yang indubio pro lege fori, ada juga indubio pro reo. Demikian yang mulia. Banyak orang berpendapat bahwa putusan Natalegawa tadi itu, Ya, Raden Sonson itu sebenarnya bukan penerapan pada indubio pro reo atau indubio lege fori, pro lege fori. Ya. Tapi itu adalah hanya perbedaan penafsiran tentang hukum. Karena kalau dimasukkan tentang teori indubio pro reo, itu kaitannya adalah dengan bukti-bukti yang ada, bukan tentang kaidah hukum, bukan elemen hukum gitu loh. Tidak, ya. Jadi ini perlu ada, saya lihat pendapat begitu ya. Nah, jadi artinya kalau melihat indubio pro reo itu adalah ada bukti-bukti yang tidak meyakinkan hakim, membuat dia ragu sehingga diterapkanlah prinsip indubio pro reo. Tapi kalau soal kasus Natalegawa itu tidak persoalan bukti, buktinya lengkap semuanya, cuma ada kaidah hukum yang ditafsirkannya berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang mulia, yang namanya indubio pro reo, faktor yang menyebabkan keraguan pada hakim itu tidak hanya sebatas bukti, termasuk pada interpretasi pasal pun berlaku indubio pro reo. Oleh karena itu perhatikan pasal 1 ayat 2 KUHP. Jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka hakim memutus berdasarkan aturan yang meringankan. Itu indubio pro reo. Karena apa? Ada DAP. DAP itu bukan persoalan bukti yang mulia, tapi persoalan peraturan termasuk interpretasi terhadap aturan itu. Jadi kata-kata indubio pro reo, DAP di situ, dalam bahasa Latin dubio, persoalan keraguan-keraguan itu tidak semata-mata bukti. Perubahan aturan pun dianggap hal yang dapat membuat hakim itu ragu. Jadi satu contoh konkret yang ingin ahli katakan, pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah indubio pro reo. Nah, jadi kalau itu diterapkan seperti tadi, kalau di kasus Natalegawa itu, saya kata pendapat orang dan juga mungkin pendapat saya, itu bukan karena dia ragu tentang peraturannya, tetapi memang dia ingin menafsirkan lain, karena kalau ragu-ragu itu kan ada yang ragu, ada yang tidak clear, tidak jelas, ya, terutama juga umpamanya tengah waktu dan sebagainya. Tapi Natalegawa kasusnya jelas, pasalnya jelas, buktinya jelas,
tapi dia menerapkan